GMI, sampai mati, GMI, sampai mati, GMI, sampai mati, NKRI, harga mati, sekali melangkah ke depan, pantang berlutut, sekali melangkah ke depan, pantang berlutut, sekali melangkah ke depan, pantang berlutut. jabat terang, GMI, jaya, abadi, GMI, jaya, abadi, GMI, jaya, abadi, GMI, aku, GMI, aku, GMI, dan aku. ada merah putih, kita GMI luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Dewan Pimpinan Pusat sekaligus hari ini menyampaikan kepada keluarga besar GMBI di seluruh Indonesia dimanapun berada. Kami keluarga besar dari Dewan Pimpinan Pusat hari ini telah melaksanakan acara haul Syekh Syarif Hidayatullah yang disebut Sunan Gunung Jati. Saya harapkan beberapa amanah yang tadi disampaikan di dalam Zoom meeting oleh Kiai Haji Gus Nuril dan Dewan Pakar yang lainnya, saya harapkan teman-teman untuk menjaga amanah, amanah dan istiqomah. Teruskan perjuangan saudara-saudara untuk tetap membela kaum yang termarginalkan, kaum yang tertindas. Terus perjuangkan dan tegakkan amar ma'ruf nahi munkar di muka bumi. NKRI, Harga mati. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Radia Kata Penyelenggara merasa bangga dan berterima kasih sekali pada Ketua Umum Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia yang baru ketahuan sekarang bahwa saya bersama-sama dulu mendirikan GMI dari kecil. Nah, baru ketahuan sekarang bahwa ternyata beliau ini adalah masih kerabat dari Keraton Sunda Barat. Dan saya sangat berterima kasih atas penghargaannya diangkat menjadi Dewan Majelis Pertimbangan. Pertimbangan. Jadi itu suatu kehormatan bagi saya dan alhamdulillah juga terbuka sekarang dengan adanya acara haul ini. Kebetulan tausiahnya juga mengenai sejarah budaya dan itu juga bagi terbuka bagi kita. Kebetulan sama misinya dengan kami yang masih kemarin masih tersembunyi dan sekarang terbuka dengan adanya dari apa namanya GMBI bukan Gus Nuril. Gus Nuril. Nah, yang Kiai Haji Gus Nuril. meskipun dia belum mungkin memahami nama-nama di Sunda, tapi ya cocok. Kemudian mungkin harapan saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya penghargaan saya di selaku raja dari Keraton Sunda dan diangkat menjadi majelis Pertimbangan. majelis pertimbangan. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI. NKRI, harga mati. Baik, terima kasih Ketua Umum Kang Faujan ya, yang sudah mengundang saya di sini. Ini hari yang berbahagia untuk kita semua, khususnya para gerakan pemuda Indonesia. Harusnya seperti ini. Ya, kita menyatukan visi dan misi, ya, juga melihat leluhur. Tidak mungkin kita bisa jadi seperti ini tanpa kita adanya leluhur-leluhur kita. Kita dipertemukan di tempat ini bukan tidak ada sebab. Mungkin beberapa abad yang lalu leluhur kita sudah bertemu dengan kita seperti ini. Kita hanya menyambung silaturahmi yang pernah beliau canangkan untuk negeri ini. Ya. Jadi perjuangan ini bukan hanya sekedar untuk GMBI, tapi untuk bangsa dan negara. Insya Allah untuk agama kita pasti ikut. Saya berbahagia hari ini saya ditunjuk, diangkat dan diberikan SK sebagai pembina GMBI. Mudah-mudahan ilmu yang saya punya, pengetahuan yang saya miliki akan saya sumbangsikan kepada gerakan GMBI. Tetap semangat, tetap
selalu percaya akan kebesaran Allah yang Maha Kuasa. Ya, tidak ada permasalahan di muka bumi ini yang tidak ada penyelesaiannya. Ya, mudah-mudahan dengan kita bisa membantu saudara-saudara kita yang mungkin sekarang masih kebingungan, dia mengadu kepada siapa, meminta tolong kepada siapa, berpayung pada siapa, berlindung pada siapa. Insya Allah GMBI bisa menjawab pemecahan permasalahan yang mereka hadapi. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam GMBI, NKRI, harga mati. Tadi Bang, jawab dulu yang Terima kasih ya. Yuk. Hati-hati Bang. Yuk, makasih ya. Selamat pada teman-teman GMBI yang sudah mengadakan haul Sunan Gunung Jati. Semoga dengan adanya haul ini menambah semangat GMBI untuk berjuang bersama masyarakat, berjuang bersama lingkungan, dan kami selaku Dewan Pakar akan mendukung dan mewarnai gerakan GMBI khususnya dalam bidang lingkungan dan kebencanaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih kepada Pak yang telah mengadakan sangat baik yang telah menghadirkan Gus Nuril. Insya Allah dengan kegiatan ini kita jadi semakin tahu sejarah, juga semakin dari perbedaan yang awalnya itu perbedaan antara kerajaan Sunda, dari sejarah itu Prabu Siliwangi dengan kerajaan di Jawa itu campur satu. Dan ini berharap hal-hal seperti ini, hal Sesar Hidayatullah ini harus sering diadakan ya. Karena beliau salah satu penyatu bangsa, bukan hanya bangsa Arab saja, bukan hanya bangsa Cina, bangsa Jawa, bukan hanya bangsa Sunda ya. Kalau Sesar Hidayatullah penyatu beraneka ragam ini. Berarti gurunya yang Syekh Nurjati itu kan dari India. Kemudian kalau Jawa pasti ya, sekarang Cirebon itu sebagian bahasa Jawa. Di Cirebon itu aneh, sebagian bahasa Jawa, sebagian bahasa Sunda gitu. Ya, karena memang ada yang sejarah. Dan pesan dari saya, sekarang banyak yang, tentunya sudah banyak yang sering ziarah ke makam Gunung Jati, tapi jarang yang menggali ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Sesar Hidayatullah. Ya, salah satunya dalam Thariqah, beliau salah satu Thariqah Satoriyah seperti itu. Nah, itu banyak yang kalau ziarah langsung kali itu, padahal di luar makam Pasuruan itu ada makam para masyaikh, para guru-guru yang keilmuannya itu turun-temurun dari Sesar Hidayatullah gitu. Nah, ini terima kasih pada Pak Ketum, juga pada GMBI yang sudah mengadakan acara ini. Mudah-mudahan ini menjadi tambah keberkahan bagi kita semua, khususnya bagi GMBI gitu, agar kita semakin bangkit lagi gitu. Ya, mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku panitia haul Sunan Gunung Jati sangat berbahagia sekali karena pada hari ini GMBI bisa menunjukkan bahwa GMBI juga mampu berbuat sesuatu yang insya Allah lebih baik, karena bagaimanapun juga kita mengakui tentang siapa para waliullah. Dan saya berpesan kepada semua teman-teman dan mengambil suri tauladan bagaimana kita hidup bermasyarakat. Karena Sesar Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati amanatnya hanya dua, titip masjid dan fakir miskin, atau menurut beliau titip tajud dan fakir miskin. Insya Allah di GMBI akan menjadi terkenal. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada GMBI yang sudah memberikan SK kepengurusan Dewan Pakar dan Dewan Pembina yang baru di LSM GMBI. Semoga GMBI ke depan semakin besar, semakin jaya, abadi, KRI harga mati, dan selamat juga atas terselenggaranya haul Sesar Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Semoga ini menjadi berkah buat kita semua. Salam jabat erat GMBI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara
GMBI yang secara genetika adalah anak turun dari Sunan Gunung Jati yang melewati perjalanannya sampai kepada Ratu Pucuk Umun, melahirkan beberapa adipati dan melahirkan genetika yang sangat luar biasa yang sejak awal dari pemikiran memikirkan rakyat dan bangsanya, Sunan Gunung Jati menolak untuk menjadi raja dan kemudian menyebarkan sikap patriotisme cinta tanah air itu di bumi Nusantara. Dari sini kemudian dicontoh oleh para pendiri NU, maka konsep akhir berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia sejak tahun 1936 sebagai kelanjutan dari 1906 pendirian atau 1908 berdirinya Budi Utomo dan didewasakan oleh Kiai Santri yang menyelenggarakan Sumpah Pemuda dan memberikan share 1.500 gulden. Sementara biaya untuk Sumpah Pemuda itu 2.500. Yang 1.500 adalah dari Pangeran Santri atau Kiai Santri, dan itu ternyata keturunan dari Sunan Gunung Jati melalui jalur Subang Larang atau Pucuk Umun, dan kemudian melahirkan salah satu di antara adalah adik atau anak angkat saya, Kang Pauyan. Genetika di bawah alam sadar melahirkan semangat amanat penderitaan rakyat. Amanat penderitaan rakyat ini disarikan dari keinginan luhur dari bangsa Indonesia untuk merdeka, dan itu ditangkap oleh Bung Karno, kemudian menjadi konsep yang namanya Ampera. Apa itu? Membangkitkan jiwa-jiwa marhen, rakyat-rakyat marhen, rakyat-rakyat bawah, agar bisa berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah. Ketemu dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang namanya Nahdlatul Ulama. Orang kecil sama orang kecil. Maka di pesantren Abdurrahman Wahid 2 tahun yang lalu sudah saya kawinkan antara marhen dan Nahdiyin. Ini ternyata adalah sambungan dari jiwa-jiwa pecinta tanah air yang dipelopori oleh Sunan Gunung Jati, yang kemudian ditambah dengan pesan Rasul untuk menyemaykan Islam di bumi Nusantara ini, dan akhirnya berkembang sampai sekarang. Kenapa ketika penyebaran agama yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati tidak pakai gesekan, tidak pakai pengkafir-kafiran, tetapi justru merangkul Sunda Wiwitan, merangkul Hindu, merangkul segalanya, bahkan Cina pun dengan diplomasinya yang luar biasa, sehingga Sunan Gunung Jati diangkat menjadi menantunya kaisar negara terbesar di dunia yang pada waktu itu namanya Kaisar Yunglu, dikawinkan dengan Syarifah Muta'in atau Ma Ongtinio. Genetika ini setelah dimatikan dan dihancurkan oleh Hoak Belanda sehingga seolah-olah terjadi perang bubat, perang antara Sunda dan Jawa, ternyata masih tersisa bekasnya dan muncul di hati kalian, di hati GMBI, muncul di hati Ang Faujan, akhirnya melahirkan gerakan masyarakat bawah Indonesia. Inilah jiwa patriot yang sesungguhnya sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, dan saya berharap GMBI, dan kalau saya lihat tadi Dewan Pakarnya sudah menuju kepada langkah-langkah profesionalismenya, sudah ada Dewan Pakar ini, Dewan Pakar ini, Dewan Pakar ini. Mudah-mudahan semuanya itu dirangkai karena keinginan yang luhur, hati yang suci, kepingin mengangkat harkat martabat masyarakat bawah untuk bisa duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi di hadapan bangsa-bangsa lain. Dan saya yakin di bumi Sunan Gunung Jati ini dengan pelopor yang bernama GMBI akan menjadikan langkah ke depan yang jauh lebih baik dan memberikan contoh kepada para pejabat, para petinggi, para TNI, para Polri, para rakyat bagaimana berjuang yang sesungguhnya, yang dengan setia jabat erat, semangat jabat erat. Ini tidak dimiliki oleh ormas-ormas yang lain, dan itu hanya dimunculkan oleh GMBI. Kenapa? Karena ketika kita menjabat erat, maka ini adalah pintu gerbang dari elektromagnetis dari roh manusia. Ketika dia menempel, maka kekuatan satu baterai yang namanya manusia langsung bergabung dengan baterai yang lain. Inilah yang disebut join of energy.
Ini yang disebut penambahan energi. Maka Nabi mengatakan bersalamanlah dengan erat, maka engkau akan mendapatkan rahmat dan dihilangkan dosa. Maknanya apa? Dosa itu dihilangkan penyakit. Karena ditambah energinya, maka akan ada hope, harapan. Kalau sudah ada harapan, ada roja, di situ ada iman kuat. Kalau ada iman kuat, pasti akan imun. Kalau ada imun, pasti akan aman. Jadi tidak usah takut, terlalu takut. Bahwa kita, orang-orang yang berjuang di jalan Allah ini, akan diselamatkan oleh Allah. Amin. Tetapi harus diingat, karena protokolnya harus pakai masker, ya pakai masker. Nah, kebetulan saya ngomong kan nggak bisa pakai masker, nggak kelihatan. Karena kalau orang berbicara tidak pakai masker, gerakan chemistry-nya tidak nampak. Tapi kalau saya ngomong tidak pakai masker, orang menangkap gerakan semangat dan chemistry-nya nampak. Inilah yang membangkitkan terjadinya suksesi perjalanan message dari seorang komunikator kepada komunikator. Maka selamat berjuang GNBI, dan saya menaruh harapan barangkali hall mendatang jauh lebih besar. Dan diundang seluruh lapisan masyarakat, jangan hanya masyarakat GNBI. Biarkan orang Kristen mendengar perjuangan Sunan Gunung Jati, biarkan orang Katolik, orang Hindu, orang Buddha, orang Islam, orang yang tidak beragama, yang barangkali jauh Sunda Wiwitan atau Kejawen atau siapa, biar datang. Karena Islam itu sendiri adalah rahmat bagi semua sekalian alam. Bukan hanya kepada manusia, tapi kepada binatang, kepada tanaman, kepada pohon-pohon, kepada tanah, kepada air. Maka Indonesia diletakkan dengan semangat membela tanah air. Kan luar biasa itu. Nggak ada di bangsa lain membela tanah air. Itu adalah pemikiran para wali. Nah, kita harus bangga bahwa kita berasal dari tanah dan kita berasal dari air. Maka membela tanah air berarti membela Ibu Pertiwi. Dan membela Ibu Pertiwi adalah membela haknya Allah untuk dipuji, karena kita berasal dari tanah dan air. Dan diberikan nurnya Allah sebagai irfa' darajah manusia yang innal insana fi ahsani taqwim. Mudah-mudahan selamat berjuang GMBI-ku berikan contoh dan keteladanan kepada seluruh bangsa Indonesia bagaimana memikirkan masyarakat bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jayalah GMBI. GMBI sampai mati.